Halo teman-teman, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pipeline. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Okta Yordanianto dengan NIM 672023-045. Saya Revina Agustinus Manduna Sarita dengan NIM 672023-246. Yang pertama, apa itu pipeline? Pipeline adalah teknik dalam desain prosesor yang memungkinkan eksekusi instruksi dilakukan secara overlap atau berurutan dalam beberapa tahap. Daripada menunggu satu instruksi selesai sepenuhnya sebelum memulai instruksi berikutnya, pipeline membagi proses eksekusi menjadi beberapa tahap seperti pengambilan atau fetch, decode, eksekusi, execute, akses memori atau memory access, dan penulisan kembali atau write bit. Setiap tahap menangani bagian yang berbeda dari instruksi sehingga beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan di tahap-tahap yang berbeda. Kemudian kita masuk ke analogi sederhana pipeline. Bayangkan sebuah lini perakitan mobil di pabrik. Setiap mobil melalui beberapa stasiun, yaitu pemasangan rangka, pengecetan, pemasangan mesin, dan pemeriksaan akhir. Meskipun satu mobil belum sepenuhnya selesai, mobil berikutnya sudah bisa mulai diproses di stasiun pertama. Dengan cara ini, pabrik bisa menghasilkan lebih banyak mobil dalam satu waktu dibandingkan jika satu mobil diselesaikan secara utuh sebelum memulai yang berikutnya. Begitu pula dengan pipeline, instruksi diproses secara paralel di tahap-tahap berbeda sehingga meningkatkan efisiensi. Cara kerja pipeline versus eksekusi instruksi tanpa pipeline. Yang pertama, menggunakan pipeline. Dengan pipeline, instruksi pertama dimulai di tahap pertama. Ketika instruksi tersebut berpindah ke tahap kedua, instruksi kedua bisa segera masuk ke tahap pertama. Sehingga pada suatu waktu ada beberapa instruksi yang sedang diproses di berbagai tahap. Perbandingan ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan karena prosesor tidak menunggu hingga saat instruksi selesai sepenuhnya sebelum memulai instruksi berikutnya. Kemudian eksekusi tanpa pipelining. Tanpa pipelining, setiap instruksi dieksekusi secara berurutan dari awal sampai akhir. Misalnya, jika sebuah instruksi membutuhkan 5 tahap, prosesor harus menyelesaikan kelima tahap tersebut satu instruksi sebelum memulai instruksi berikutnya. Ini berarti waktu idle di setiap tahap ketika proses menunggu penyelesaian instruksi sebelumnya. Sebagai ilustrasi, tanpa pipeline, instruksi A harus melalui 5 tahap secara berurutan sebelum instruksi B bisa dimulai. Tetapi dengan pipeline, instruksi A berada di tahap 2, instruksi B di tahap 1. Instruksi C menunggu di antrean. Ini mengoptimalkan penggunaan unit-unit eksekusi dan mengurangi waktu idle. Berikutnya ada manfaat dari pipelining. Yang pertama, peningkatan throughput. Pipeline memungkinkan beberapa instruksi diproses secara simultan sehingga jumlah instruksi yang dieksekusi persatuan waktu meningkat. Yang kedua, ada efisiensi waktu. Dengan mengurangi waktu idle antara tahap eksekusi, proses dapat bekerja lebih optimal. Kemudian yang ketiga, kinerja yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, prosesor dengan pipeline mampu mencapai kinerja yang lebih tinggi karena aliran kerja yang terus-menerus dan minimnya penundaan. Kemudian yang terakhir, desain modular. Setiap tahap dalam pipeline dapat dioptimalkan atau ditingkatkan secara independen, sehingga memudahkan perbaikan desain dan pengembangan teknologi prosesor lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke hubungan pipeline dengan RISC dan MIPS. RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur RISC didesain dengan filosofi instruksi sederhana yang memungkinkan setiap instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock yang relatif pendek. Karena instruksi yang sederhana dan seragam, implementasi pipelining menjadi lebih mudah dan efektif. Setiap tahap dalam pipeline dapat dirancang untuk menangani tugas-tugas spesifik dengan waktu yang konsisten, yang menghasilkan aliran instruksi yang stabil dan meminimalkan konflik antar tahap. Kemudian ada MIPS atau Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stage. MIPS merupakan salah satu contoh arsitektur RISC yang mengadopsi pipelining secara ekstensif. Dalam desain MIPS, pipelining dibagi ke dalam 5 tahap utama.
Ada if, instruction fetch, ID, instruction decode, X execution, MAM, memory, access, WB, wait break. Arsitektur MIPS dirancang sedemikian rupa agar setiap instruksi yang masuk ke pipeline tidak saling mengganggu, sehingga memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel dan meningkatkan performa keseluruhan prosesor. Dengan demikian, MIPS berhasil menunjukkan bagaimana pipelining dapat meningkatkan throughput dan efisiensi pada prosesor RISC. Nah, kemudian kesimpulannya adalah pipeline adalah teknik kunci dalam desain prosesor modern yang meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi dengan membagi proses menjadi beberapa tahap. Dengan analogi lini perakitan, kita dapat memahami bagaimana pipelining memungkinkan instruksi dieksekusi secara simultan di berbagai tahap, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu. Arsitektur RISC dan implementasi MIPS adalah contoh nyata bagaimana pipelining digunakan untuk mencapai kinerja prosesor yang lebih tinggi dengan instruksi yang sederhana dan struktur pipeline yang konsisten. Dengan memahami konsep dan manfaat pipelining, kita dapat lebih mengapresiasi kemajuan teknologi yang terus mendorong performa prosesor dalam berbagai aplikasi komputasi modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.